Saya Teni. Ya oke. Udah kedengeran? Ya. Oke. Naruh ya? Baik, ini boleh ditaruh aja. Oh, taruh aja. Biar tidak tegang. Iya, betul ya. Oke, teman-teman dan Bu Teni, ini sesi demo ya. Jadi kita mau coba mendemokan proses. Nanti tadi sudah sempat menyebutkan outcome-nya secara garis besar dan ini kita belum mulai ya. Saya tidak menjamin dalam sesi ini ketemu sesuatu yang pasti fix banget, tapi paling tidak teman-teman pengen belajar flow-nya dulu, prosesnya, sama belajar sama-sama. Bu Teni nanti silahkan disungguhi proses menjawabnya, jangan ditahan-tahan gitu ya, jangan ada yang ditutupin gitu ya. Moga-moga sih aman semua lah gitu ya jawabannya. Terus juga nanti teman-teman yang lain boleh mulai menonton dengan memegang di kepalanya hal-hal yang sudah dipelajari kemarin paling tidak. Apa aja? Relationship building ya, dan juga establishing dialogue ya. Paling tidak kan key behavior-nya udah dipelajari gitu ya. Jadi boleh nonton sambil mengingat itu. Nah, nanti saya akan mendeliver 2 kompetensi sedikit ya, establishing dialogue sama satu questioning sedikit, nanti dilanjutkan oleh Mas Andra. Oke, baik. Siap, Bu Teni. Terima kasih sudah berkenan menjadi teman berlatih kita di pagi hari ini. Sama-sama. Suaranya kedengeran nggak sih? Sama-sama kedengeran. Oh, kayaknya kurang ya? Gimana dong? Ini mic-nya ya, apakah ada tombol testing? Udah kedengeran? Udah. Ini sebenarnya kedengeran sih. Oh, harus dekat. Harus nempel. Iya. Mendingan saya aja yang nempel kalau gitu. Nanti lipstiknya nempel. Iya. Itu sebabnya. Oke, baik. Bu Teni, terima kasih sudah berkenan menjadi teman berlatih kita di pagi hari ini ya. Kita akan ada sesi coaching dan sesi ini kurang lebih berlangsung sekitar 30 menit. Selama sesi ini saya akan bantu Bu Teni untuk bisa mencapai apa yang diharapkan paling tidak di sesi ini gitu ya. Jadi saya kira Bu Teni sudah punya sebuah tujuan atau outcome gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit Bu, kira-kira outcome kalau sesi ini bermanfaat 30 menit apa tuh kira-kira? Outcome-nya saya ingin setelah sesi ini berakhir saya memiliki rencana tindakan yang jelas agar saya bisa rutin sholat tahajud. Oke, pengen punya rencana tindakan yang jelas supaya bisa rutin sholat tahajud. Iya, tindakan dan perasaan yang diperlukan. Oke, ini NLP sekali Bu ya. Bu alumni NLP ya. Langsung tindakan, rencana dan perasaan yang jelas gitu loh. Oke. Jadi kalau sesi ini berakhir itu pengen punya itu rencana tindakan dan juga pengen dapat feelingnya supaya bisa sholat tahajud rutin. Iya. Oke. Emang sekarang kondisinya gimana? Nggak punya rencana atau gimana? Saya tuh udah join WA grup tahajud lebih dari setahun sebetulnya. Oke. Tapi belum bisa rutin. Belum bisa rutin. Iya. Paling seminggu cuma sekali gitu. Seminggu sekali. Okay. Padahal di situ kita laporan tiap hari. Udah grup WA-nya setahun. Iya, dan udah lebih dari setahun grup WA-nya. Dan penanggung jawab setiap hari ada penanggung jawab yang bertugas memiskol kita. Oh, oke. Iya. Tapi biasanya kadang kalau kecapean miskolnya nggak kedengeran. Kalau terdengar langsung saya matikan, tidur lagi. Oke. Oh, itu yang terjadi sekarang ya. Biasanya seperti itu. Sudah ada grup WA-nya, ada PIC-nya, bahkan ada yang ngingetin. Tapi juga kalau kedengeran bahkan dimatiin lagi. Iya, matiin, tidur lagi. Miss call-nya apa alarmnya? Saya pasang alarm juga, ada miss call juga. Luar biasa ya, agak tega ya sebenarnya. Oke, itu kondisi saat ini ya. Oke, kalau terkait dengan tadi Bu, terkait dengan pengen punya rencana dan pengen punya perasaan untuk rutin gitu, tahajud itu gimana kondisi sekarang?
Kondisi sekarang masih niat masih ada terus. Eh, Seperti tadi malam itu sebetulnya kan capek ya, tapi tahu-tahu jam 2:30 terbangun karena serak juga dan pengen ke belakang juga, jadinya ya berhasil sholat tahajud. Oh. Iya. Jadi apa namanya tuh? Kebangunnya kebetulan gitu? Kebetulan mungkin ya karena nature call. Oke. Oh, kalau pas kebangun langsung sholat. Iya, Itu kondisi kalau sekarang. kebangun diupayakan karena apa namanya pas kondisi emosi dan lain-lain mungkin sedang oke kan niat iman kita naik turun ya. Pada saat iman kita sedang di atas, meskipun kita capek, mungkin kita akan melawannya dan melakukan salat tahajud. Gitu. Tapi kalau pas iman kita lagi turun, capek dikit aja udah, aduh ngantuk banget, tidur lagi aja gitu. Oke. Berarti yang dimaksud dengan rutin itu apa ya? Rutin itu adalah saya sholat tiap hari. Tiap hari. Itu yang diharapkan nantinya ya. Iya. Tiap hari. Tiap hari. Sekarang kondisinya? Kondisinya paling cuma seminggu sekali. Seminggu sekali ada. Oke. Kalau Bu Teni bilang pengen rutin tiap hari itu, kalau boleh dipasang sebuah target gitu ya. Kira-kira pengen bisa setiap harinya tuh kapan? Mulai besok. Kan besok baru sehari. Tapi ibu yang pengen, saya udah tiap hari nih gitu. Itu kapan kira-kira? Bulan depan. Kita lihat bulan 30 depan. Hari ini. Oke, berarti 7 November gitu. Iya. Itu sudah bisa tiap hari. Iya. Pertanyaan saya Bu, dari kondisi cuman seminggu sekali, dalam sebulan, pengen tiap hari, itu kalau ibu rasain realistis gak? Kayaknya berat ya. Berat ya? Iya. Oke. Nah, jadi kira-kira kapan? Yang titik yang saya mau udah stabil nih setiap hari. Minggu depan. Minggu depan? Kita lihat seminggu dulu. Berarti kalau besok ini enggak, langsung gagal dong? Gagal. Ya, jadi ujungnya ibu pengen stabil gitu. Ini udah stabil nih, saya udah stabil tiap hari gitu ya. Kapan? Yang kira-kira ibu rasain oke lah, possible lah. Kalau semakin lama berarti saya semakin punya kesempatan untuk mereview lagi, mencoba lagi, mencoba lagi gitu ya. Iya. Oke, ya 3 bulan deh. 3 bulan ya. Berarti 1 Januari 2024. 1 Januari 2024 itu harapannya sudah terjadi yang stabil setiap harinya. Gitu ya. Definisi tiap hari itu ukurannya bulan, minggu atau 2 mingguan? Ukurannya setiap hari. Setiap hari nggak ada bolongnya. Kalau misalnya minggu ini Bu bisa, setiap minggu kan berarti full setiap hari. Minggu depannya bolong, langsung gagal dong. Iya. Yang disebut setiap hari berarti adalah saya pengennya minimal 40 hari terus. Paling tidak mengalami 40 hari itu full. Dan itu diharapkan di bulan Januari. Iya. Gitu ya. Nah, siap. Oke. Nah, kalau ibu pikirkan ya supaya misalnya saya nggak tahu nih di depan ibu ini ada garis waktu gitu ya. Di titik mana Bu kira-kira yang bulan Januari itu kalau boleh dilihat ke depan gitu. Ibu lihatnya enak ke sini apa ke situ sih? Kalau saya mau ajak simulasi dikit gitu. Gini aja ya. Ini 1 Januari 2024. Ini sekarang. Nah, Ibu ngeliatnya begini ya. Ini ke sana ya. Oke, di 1 Januari itu ya. Coba lihat sana, Bu. Itu ya. Nah, ke sana. Di situ ada kondisi Ibu sudah bisa mencapai 40 hari itu. Ya, salat tahajud. Terus sekarang di sini nih, di sini ya. Coba dipikirkan ke arah ke depan sana. Apa kira-kira Bu tindakan Ibu yang akan sangat berbeda
dari seluruh perilaku ibu, apa yang akan sangat berbeda sehingga di sana saya bisa 40 hari full, di sini belum? Tindakan mungkin ya yang akan membuat dampak itu adalah sebelum tidur saya meluangkan waktu 5 menit untuk meniatkan bahwa saya akan sholat tahajud malam itu. Oke, satu ya. Ya, Jadi kayaknya sebelum tidur 5 menit saya akan niatin ya, sholat tahajud malam itu. ya. Ini selama ini belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oke, satu. Apalagi? Berdoa minta pertolongan sama Allah biar saya terbangun malam itu dan mengambil air wudhu untuk sholat. Doa biar terbangun malam Ya. Itu sepaket sama yang 5 menit atau beda? 2 hal yang berbeda. Beda ya? Ya. Jadi 5 menitnya itu 5 menit pertama kalau perlu misalnya saya menulis di buku, meskipun buku coret-coret aja, saya niat akan sholat tahajud karena begini, ngelantur aja kemana-mana, tapi saya fokus ke di dalam kepala saya niatkan untuk sholat. Oke, jadi satu tadi ya benar-benar meniatkan sholat, ya, bentuknya mastermind. Oke. Yang kedua berdoa. Ya. Supaya dibangunkan Ya. dan ngambil wudhu. Ya. Oke, apalagi Ibu? Saya sebelum 5 menit ritual itu saya harus meletakkan HP di tempat yang minimal 2 meter dari saya. Oke, sebelum tidur, sebelum 5 menit ya? Ya, sebelum 5 menit. Karena biasanya ritualnya adalah sebelum tidur scrolling. Jadi biasanya scrolling. Iya. Nah, ini justru perlu diletakkan agak diletakkan jauh. Dan diniatkan untuk mau fokus melakukan kegiatan meniatkan untuk sholat tahajud selama 5 menit. Itu tujuannya diletakkan jauh tuh supaya yang 5 menit itu bisa lebih fokus. Saya coba untuk membuat ritual ya, karena katanya ritual itu sebetulnya membantu ya. Kalau misalnya kita bisa memiliki ritual, pertama mungkin berat, tapi kedepannya itu akan otomatis dijalankan, itu bisa menjadi rutinitas. Oke, ini yang Ibu sebutkan tadi maksudnya ini semacam ritual yang mau Ibu lakukan ya. Jadi naruh handphone 2 meteran, udah kebayang tempatnya di mana? Ada ya. Tadi taruh di situ. Kemudian 5 menit tadi entah berupa nulis atau meditasi aja, misalnya meniatkan dalam hati, tapi 5 menit kayaknya kalau untuk meditasi agak lama ya. Kelamaan ya. Okay. Iya, jadi mungkin ditulis. Oke. Kemudian berdoa ya. Oke. Apalagi Bu? Saya harus meniatkan untuk tidur lebih cepat sebisa mungkin. Karena itu juga salah satu faktor yang berpengaruh kenapa saya nggak bisa bangun. Kalau misalnya saya tidur, meskipun misalnya saya pulang jam 10 malam, bisa jadi saya udah terbaring di tempat tidur, terus scrolling, tidurnya baru jam 11 gitu. Oke. Padahal itu membuat mata saya lelah. Kalau misalnya saya niatkan, saya sudah terbaring di tempat tidur, saya akan memulai ritual persiapan sholat tahajud, mungkin 10-15 saya bisa tidur. Oke, berarti itu salah satu habit yang berbeda itu ya. Jadi kalau sudah sampai rumah, ya sudah di tempat tidur langsung memulai ritualnya. Diniatkan untuk segera tidur lebih cepat, secepat mungkin gitu ya. Apalagi Bu? Mungkin ini ya, karena saya scrolling itu kan sebetulnya mencari kenyamanan ya. Mencari hiburan dari setelah capek lelah beraktivitas gitu. Nah, mungkin saya akan coba mengganti kenyamanan itu dengan rasa puas kalau saya bisa sholat tahajud. Oke, jadi sebenarnya, Ibu akan menggantinya gimana? Langkahnya gini aja, saya coba tulis di seperti poster gitu ya.
saya tuliskan niat saya. Hmm. Jadi saya tuliskan di situ saya akan mengganti rasa nyaman dari scrolling dengan rasa nyaman kalau berhasil sholat tahajud. Oke. Saya akan tempel di depan tempat tidur biar kebaca terus. Oh, tapi kan rasa nyaman tahajudnya baru kejadian setelahnya. Scrollingnya kan bisa langsung dibayangin. nyaman. Oh itu, Ya. ya, jadi maksud ibu adalah membayangin rasa nyaman Ya. setelah. Padahal tadinya rasa nyaman didapat dari scrolling, Ya. gitu ya. Oke. Apalagi bu? Itu aja. Itu? Saya coba summary ya. Ya. Jadi kalau boleh dirangkum kalau saya nggak salah nangkep ya bu. Jadi ini ibu merencanakan sebuah ritual sebelum tidur. Itu yang berbeda banget antara sekarang dengan Januari pada saat berakhir 40 hari. Nah, ritualnya adalah begitu nyampe rumah gitu ya, itu sudah di tempat tidur, itu letakkan dulu handphone di tempat yang sudah ditetapkan tadi yang 2 meter kira-kira, lalu memulai ritual persiapan yaitu mungkin menulis atau meditasi, mungkin juga sebelumnya bikin tadi poster yang mengganti rasa nyaman scrolling dengan berhasil salat tahajud, ya kan, kemudian berdoa, gitu ya. Doanya udah kebayang. Pakai kata-kata aja, kata-kata sendiri aja, ya. Siap. Oke. Nah, sekarang kalau boleh dikasih judul bu, satu aktivitas rangkaian ini namanya apa? Ritual menuju surga. Mantap sekali ya, ritual menuju surga. Iya, kayaknya nggak mungkin sih yang ritual begini terus masuk neraka sih, enggak ya. Bener bu. Oke, baik, ritual menuju surga ya. Oke. Nah, sekarang gini bu, kalau ibu coba mau dimulai kapan? Nanti malam. Nanti malam ya. Boleh nggak kita exercise dikit ya? Iya. Jadi boleh ibu kalau mau buka atau tutup mata yang lebih nyaman yang mana. Jadi pikirkan nanti malam. Sudah? Sudah. Di mana posisinya? Di kamar tidur. Di kamar tidur. Oke, sudah waktunya tidur. Ya. Kemudian ibu mau menjalankan ritual menuju surga ini. Iya. Nah, pada saat ibu memikirkan saat ini mau menjalankan ritual, rasanya apa? Rasanya deg-degan. Rasanya deg-degan. Oke. Kira-kira perasaan deg-degan ini bisa membuat ibu konsisten nggak tiap malam buat melakukan ritual? 60%. 60%. Oke. Biar 100% ibu butuh perasaan apa untuk melakukan ritual tiap malam? Perasaan bersemangat, betul-betul punya niat, tenang, bersemangat, punya niat, nyaman. Oke, baik. Sekarang kita cobain lagi ya. Jadi sudah waktunya tidur. Udah letakkan handphone. Kemudian mau melakukan ritual. Saya nggak tahu gimana ceritanya ibu bisa merasakan perasaan semangat, tenang, nyaman. Nah, apa pikiran yang ibu butuhkan? Ibu butuh mikir apa? Saya bersemangat karena mau masuk surga. Oke. Mantap. Coba ya. Yuk. Masuk lagi ya. Jadi di tempat tidur. Kemudian udah bersiap-siap, letakkan handphonenya. Lalu pikirkan, saya bersemangat karena mau masuk surga. Coba rasain.
Rasain apa yang muncul perasaannya. Bersemangat. Bersemangat. Nyamannya udah dapat apa belum? Nyamannya dari pikiran bahwa saya akan melepaskan semua masalah dunia dan fokus ke niat saya untuk masuk surga. Oke, silahkan dipikirkan. Saya akan melepaskan semua permasalahan saya yang ada di dunia ini. Ya. Dan saya bersiap untuk masuk surga karena ini sangat penting buat saya. Oke. Nah, coba dirasain Bu, pikirannya ngeresap ya. Ulangi lagi dalam pikiran ya. Rasain saya bersemangat. Saya bersemangat untuk masuk surga. Oke, saya lepaskan. Saya lepaskan semua permasalahan dunia dan saya merasa nyaman, siap-siap untuk nanti bangun sholat tahajud. Oke, coba dirasain perasaannya. Kalau dikasih skala 1 sampai 10, 1 itu sangat rendah, 10 sangat tinggi, sangat semangat gitu ya. Iya. Itu ada di berapa sekarang? Ada di 8. 8, cukup nggak? Cukup ya. Coba dirasain lagi Bu, perasaan di 8-nya. Nah, coba dirasain perasaan 8-nya. Kemudian dibawa perasaan ini untuk mendorong melakukan ritualnya. Ya. Entah bentuknya nulis Ya. atau meditasi. Ya. Kemudian berdoa. Ya. Terus doanya saya tidak tahu apa, Ibu boleh ucapkan sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon pertolongan-Mu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon pertolongan-Mu agar saya bisa terbangun untuk dan mengambil air wudhu untuk sholat tahajud nanti malam. Oke, dirasain Bu doanya Bu. Dirasain doanya. Saya nggak tahu ini memunculkan perasaan apa. Tapi perasaan ini dibiarkan. Boleh disebarin ya ke seluruh diri kita. Kemudian Ibu jadi perlahan-lahan terdorong untuk tidur lebih cepat. Dan bagaimana caranya kita juga tidak tahu, tapi ritual ini membantu untuk terbangun di waktu sholat yang Ibu harapkan. Kita ulangi lagi ya. Oke, malam di tempat tidur, letakkan handphone di tempatnya, rasain, munculin pikiran tadi, saya bersiap-siap, saya semangat untuk siap-siap masuk surga. Saya lepaskan permasalahan dunia saya. Rasain semangatnya, rasain ketenangannya, rasain nyamannya, lalu mulai ritualnya. 5 menit, kemudian doa. Silakan dibaca doanya, kemudian dirasakan, sebarkan rasanya ke seluruh diri kita. Perasaan ini mendorong, membantu Ibu untuk bisa tidur, dan bagaimana caranya dia membantu kita untuk bangun di pagi hari untuk sholat tahajud. Kita ulangi lagi, tapi sekarang coba kita pikirkan ini ada di tempat yang lain, mungkin di rumah. Di rumah, letakkan handphone di tempat yang Ibu sudah pikirkan, munculkan pikirannya kembali, rasakan semangatnya, nyamannya, kemudian mulai ritualnya, lalu mulai doanya, sebarkan perasaannya ke seluruh
diri kita, tubuh kita terdorong buat tidur, lalu kemudian kita terbangun di waktu sholat tahajud. Ulangi lagi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kira-kira di bulan Januari ritual ini rutin dilakukan dan seperti menjadi sesuatu yang otomatis. Gimana, Bu? Insya Allah dapat. Dapat apa? Perasaannya terasa, terencana tindakannya ada. Insya Allah 1 Januari 2024 saya sudah bisa rutin sholat tahajud. Oke. Apa yang kira-kira mungkin menjadi penghambat di awal-awal paling tidak? Apa, Bu, kemungkinannya? Lupa harus membangun ritual. Lupa harus membangun ritual. Oke. Apalagi? Belum terpikir. Lupa ini ya. Dan pada saat Ibu mungkin lupa, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Pada saat misalnya tadi malam saya kelupaan gitu ya. Nah, misalnya bukan tadi malam, mungkin nanti. Oh, nanti. Mungkin aja nanti sebelumnya lupa. kalau takut lupa, saya siapkan alarm. Misalnya saya nanti mau tidur saya rencanakan nanti tidur mau jam berapa. Saya set alarm agar saya buat di Google Calendar. Oke. Jadi supaya tidak lupa. Iya, karena seperti misalnya ada meeting kan 10 menit sebelumnya tertulis ada notifikasi nanti jam 9 ada meeting gitu. Okay. Ya, yang kedua bisa saya ceritakan ke 2 orang teman saya. Nah, jadi minta tolong mereka untuk juga mengingatkan. Teman ngingetin, kita pasang Google Calendar. Seandainya udah kejadian ya kemarin lupa. Saya maafkan diri saya dan mengulangi lagi. Oke, baik. Bu, kira-kira Bu Teni yang bisa menjalankan ritual ini dan nanti akhirnya bisa 40 hari. Itu Bu Teni yang punya keyakinan atau pemikiran apa ya tentang aktivitas bangun ritual ini? Teni yang bisa sholat tahajud 40 hari adalah Teni yang sudah lebih disiplin, mempunyai kondisi emosi yang lebih stabil, lebih tenang. Teni yang tenang, Teni yang disiplin, Teni yang lebih stabil emosinya. Gitu. Bu Teni yang bisa melakukan ini sampai akhirnya 40 hari terus gitu ya. Itu Bu Teni yang punya niatan tertinggi apa? Niatan tertingginya adalah mewujudkan alasan kenapa saya diciptakan. Apa itu? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Kalau seandainya Ibu pikirkan ini, alasannya saat ini ya, saya diciptakan untuk beribadah. Saya orang yang disiplin. Saya orang yang emosinya lebih stabil. Terus kemudian Ibu pikirkan 1 hari lagi, 2 hari jalankan ritual, 3 hari ritual, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Gimana rasanya? Rasanya ringan, nyaman. Lebih kerasa ringan, nyaman. Lebih kerasa, ya. Oke. Ini gak yang Ibu harapkan tadi di awal sesi? Iya. Gitu. Iya. Oke. Berarti sesi kita selesai. Alhamdulillah.
Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Teni.